wrong or right. Selamat siang semuanya. Nama saya Khairul. To me, you bring me. Di sini mau menjawab pertanyaan yang dikasih oleh Pak Dewa sebagai tugas Advance 1. Untuk pertanyaan pertama, mengapa gain atau loss fixed asset harus dieliminasi? Lalu apa akibatnya kalau tidak dieliminasi? Oke, jawaban pertama, kalau kita pikir, karena laporan konsolidasi itu kan memandang seluruh entitas dalam hubungan induk dan anak sebagai satu. Lalu sehingga setiap transaksi antar perusahaan harus dieliminasi. Jadi semua transaksi perusahaan itu kalau satu entitas jangan dibiarin itu aja, harus dieliminasi. Nah, dalam sudut pandang konsolidasi, jual beli antar perusahaan dipandang sebagai transfer atau pindah tangan saja. Jadi tidak menambah nilainya, hanya pindah tangan. Walaupun dalam kenyataannya secara hukum entitas induk dan anak adalah dua entitas yang berbeda. Tapi karena untuk laporan konsolidasi dianggap sebagai satu entitas. Sesuai dalam PSAK nomor 7 tahun 2010 mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi, mensyaratkan transaksi pihak-pihak berelasi yang meliputi entitas induk dan anak yang dilakukan menurut ketentuan yang setara dengan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip length transaction juga harus diterapkan dalam transaksi antara entitas induk dan anak. Nah, jadi keuntungan penjualan induk ke anak atau anak ke induk harus sama dengan keuntungan penjualan kepada pihak eksternal. Akan tetapi untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasi yang menganggap entitas induk dan anak satu, laba tersebut, laba dari penjualan antar entitas untuk laporan konsolidasi dijadikan satu laba. Jadi labanya dianggap harus dieliminasi biar tidak terjadi kelebihan. Lalu kalau nggak dieliminasi kenapa? Ya tadi, kalau tidak dieliminasi maka akan ada yang namanya kelebihan saldo yang seharusnya tidak masuk dalam laporan konsolidasi, yang akhirnya membuat nilai entitas itu tidak real sesuai dengan kenyataan nilainya, atau berlebihan atau juga kekurangan begitu. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Jawab. Pertanyaan selanjutnya, kenapa terjadi perbedaan perlakuan antara gain atau loss pada tanah ketika di upstream atau downstream? Nah, jadi itu upstream sales itu penjualan dari anak ke induk. Nah, misalnya kalau bedanya dari downstream itu, yang upstream dikali proporsional persentase kepemilikan si induknya kepada anak. Nah, kenapa begitu? Karena penjualan dari anak ke induk, upstream akan memperoleh laba anak dan kemudian laba itu diatribusikan ke induk maupun non-controlling interest-nya. Nah, beda lagi misalnya kalau kepemilikan si induknya itu 100% kepada anak. Berarti kita nggak usah dikali proporsional hak minoritasnya lagi, langsung aja berarti sama aja, downstream sama upstream itu sama pencatatannya. Karena jika anak mendapat laba dari penjualan ke induk, maka laba tersebut akan diatribusikan dalam bentuk dividen atau income from subsidiary secara penuh ke induk tanpa adanya gangguan dari non-controlling interest. Ya, tadi udah kita jawab semua pertanyaannya. Semoga khas dan mudah dimengerti. Cukup sekian dari kami. Ya. Terima Semoga kasih sudah bermanfaat. menonton. By the way, like videonya ya. Kalau perlu subscribe sekalian ke channel ini. Thank you. Yaudah.